Halo guys, welcome back to my channel Bong Yanti. Nah oke guys, masih di penginapan Ratu Lel Saum Laki, yang mana tempat ini merupakan milik pribadi dari Bapak Venasus Futwembun, yang merupakan penulis buku sejarah pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang kini kita kenal dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah guys, sebelum lanjut kita kenalan dulu guys ya, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Mari kenalan biar sayang. Nah guys, Bapak Venasus Futwembun merupakan anak pertama dari almarhum Bapak Stanislaus Futwembun dan almarhum Ibu Fransina Samangun. Bapak Venasus Futwembun merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, yang mana beliau adalah lulusan SMA dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena harus membantu kedua orang tuanya menyekolahkan adik-adiknya guys. Jadi sungguh luar biasa ya, Bapak Venasus Futwembun hingga saat ini punya keinginan untuk membuat buku sejarah pembentukan Maluku Tenggara Barat yang kini telah berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah guys, kita akan melanjutkan dengan pemaparan materi yang sudah ada di dalam buku ya guys, yang tentu saja dibawakan langsung oleh Bapak Venasus Futwembun dan tim. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku terbagi atas 2 daerah Swatangka. Daerah Swatangka Maluku Utara dan daerah Swatangka Maluku Selatan. Daerah Swatangka Maluku Selatan memiliki sebuah dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan. Sebanyak 38 orang anggota, diantaranya 8 orang berasal dari Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya. Gerakan separatisme RMS tanggal 25 April 1950. Gubernur NJ Ratu Hari-Hari mengundang anggota DMS termasuk 8 orang asal Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya untuk mengikuti sidang, namun situasi tidak mendukung. Sidang digantikan dengan rapat mendadak pada bulan April 1951. Hasil rapat segera membubarkan kelompok separatis termasuk alat yang kampanye, yaitu Dewan Maluku Selatan. Resolusi kelompok 8 dari Maluku Tenggara dan realisasi segera bentuk Kabupaten Maluku Tenggara dengan Tuar sebagai ibu kota. Menunjuk Sekda Provinsi Maluku Saudara Ditik Sultan Caniago sebagai penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara. Gubernur mengadakan kunjungan kerja ke daerah Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya untuk dengan mendengar pendapat. Terdapat 3 kendala pokok: terbatasnya SDM, terbatasnya sumber daya alam, dan terbatasnya sumber air di kota Tuar. Dibuatnya kesepakatan di atas KM Kasimbar tanggal 10 bulan Desember tahun 1951 antara gubernur dengan putra-putra terbaik untuk segera membentuk Kabupaten Maluku Tenggara. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1952 tanggal 12 Agustus 1952 tentang pembubaran daerah Swatangka Maluku Selatan dan pembentukan daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara akan dibawakan oleh Bapak Dr. Nurse Yos Manindo Gebesi. Bapak tadi silakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang memberikan kami membantu penulis untuk menyampaikan informasi, data dan dokumentasi lanjut dalam tulisan beliau yang memang cukup besar sekali. Coba kita lihat buku ini. Semula dalam draftnya itu demikian tipis, tapi pada akhirnya di dalam mendapatkan informasi, data dan dokumentasi dari saudara-saudara kita baik yang ada di sini di Jakarta dan Ambon, maka bertambah teballah buku ini, sangat tebal sekali. Nah, apa yang kami coba buat pada pointers tersebut sangat singkat, tapi yang penting bahwa diangkat beberapa hal pokok yang menjadi penting bagi kita untuk kita saling berbagi informasi. Pertama kali disinggung setelah terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian muncul ide untuk terjadi pertukaran yang disponsori oleh Badan Perjuangan tadi, karena wilayah cukup besar, kondisi baik di Tanimbar dan Selatan Daya di saat itu cukup sangat menderita. Maka Badan Perjuangan ini bangkit dengan berbagai upaya, dengan kondisi-kondisi ekonomi yang sangat terbatas itu,
diupayakan dengan didukung oleh penggerak-penggerak tokoh-tokoh kita yang ada untuk berjuang terus sehingga kita bisa keluar dari daerah Kabupaten Maluku Tenggara berdiri sendiri menjadi Kabupaten Maluku Tenggara sampai Tenggara Barat, sampai pada diterbitkan Undang-Undang Nomor 46 dan berdirilah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini. Maka seharusnya dari Kabupaten Maluku Tenggara, kabupaten induk kita harus memberikan sebuah acara atau serah terima yang berbentuk P3D kepada daerah otonom baru kita, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga itu menjadi pedang kepada daerah yang baru untuk mencoba menyusun program kegiatan dalam membangun Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini ke depan. Penulis berusaha untuk menemukan itu dan mencatat sebagai berikut: pegawai atau PNS ASN yang dipindahkan dari Kabupaten Maluku Tenggara ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjumlah 79 orang. Semua nama lengkap ada di dalam buku, tidak mungkin kami catat atau buat dalam pointer sini. Wilayah dan penduduk, wilayah kita yang diserahkan dari Kabupaten Maluku Tenggara ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat, luasnya 125.422,4 km, terdiri dari laut 88,37%, darat 11,63%. Gugus pulaunya 4 yang diserahkan kepada kita, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kecamatannya 5 buah, desanya 188 buah, dusun anak desanya 42 buah. Jumlah penduduk di saat itu 149.850 jiwa. Paling baik sekali kita mau dengar masing-masing kita menyampaikan kronologis sejarah pembentukan ini sehingga dapat terapung dalam satu cerita kronologis yang betul-betul tertanggung jawab. Karena ada yang sudah mulai mencoba untuk menulis sejarah pemekaran kabupaten ini. Dengan demikian maka acara kita di hari ini bagusnya dengan segala kelebihan dan kekurangan buku ini kita beda buku dulu, beda buku sejarah ini. Sebab kalau saya baca dari depan baru baca tetapi bisa lihat ini sampai di lembaran ke-6 masuk ke lembaran ke-7 sejarahnya berpatung dengan akan diserahkan bicara dalam rangka memboboti penulisan buku sejarah. Jadi bagus sekali itu, sangat menghargai Pak Fernansus yang sudah ada punya kontribusi untuk cuma yang tadi kita bilang jatuh belum kata Pak ya. Mungkin untuk melengkapi buku ini juga seperti yang Pak Dr. Mata bilang, ini sudah pernah almarhum itu pernah menghubungi toko-toko yang terkenal semua informasi. Ada toko ini, ada toko ini, dalam rangka ini, ya mungkin ada. Jadi cari dulu data-data itu sebagai referensi ke lengkap ini, termasuk nanti kalau kita sama-sama. Saya usulkan kepada panitia untuk menentukan satu waktu kita deklarasi. Sesudah itu hasil deklarasi kita bawa ke DPRD untuk pleno dan dibuat keputusan, kemudian dibentuk satu tim untuk mengantar keputusan itu ketemu dengan Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi turun. Itu secepatnya pelaku-pelaku sejarah ini jangan sampai ada yang dilupakan, ada yang lupa. Sebab kita menghendaki penulisan ini harus penulisan yang sempurna dan utuh. Terima kasih. Penulis luar biasa. Baik, terima kasih Pak Penulis juga salah satu tokoh. Kehadiran kami di sini dalam rangka memboboti. Kita semua punya keinginan. Kita punya keinginan buku ini harus jadi dan harus dia populer. Nah, karena itu pembobotan. Yang pertama saya sarankan agar penulisan ini harus sistematis dan masif. Kan yang baca ini bukan generasi kita yang ada saat ini, tapi anak cucu kita kan dia ingin tahu tentang Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Nah, yang pertama kita lihat sistematika yang pertama itu pra-pemekaran. Pra-pemekaran apa saja? Mulai dari pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara. Waktu itu konsep Kabupaten Maluku Tenggara ini, Somlaki ini kan dia jadi ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Cuma ada intervensi. Dan rancangan itu ada intervensinya. Di Maluku Tenggara ini kita diklasifikasi atas 3 kelompok. Kelompok Hei dan Aru itu satu kelompok. Kelompok kedua kelompok Tanimbar dan kelompok ketiga itu kelompok Selatan Dayak. Ya. Nah, pada saat konsep pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara terjadi polemik terkait dengan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Pemda Provinsi Maluku mengusulkan Somlaki sebagai ibu kota kabupaten. Iya, Mantan Kapolda Solo.
Ya, baik, silakan. Terima kasih Punya Pimpinan. Yang saya paling banggakan dan hormati Saudara Francis Udemu. Jujur saja sebagai mantan kepala saya paham bahwa ada putra politik yang bisa maju membuat sejarah yang susah dan sangat rumit untuk kita masyarakat Tanimbar itu. Dan ini saya atas nama masyarakat ini ucapkan terima kasih banyak, saudara. Saya itu melihat tentang bagaimana caranya Bapak Penas, kalau saya salah mohon maaf, dari pengetahuan saya, naskah yang dibuat secara tertulis ini, saya sangka, mohon maaf kalau saya bilang, dia tumpang tindih. Misalnya, halaman pertama nomor 1 benar, 1 dan 2 gambarnya benar, tulisannya benar, datang ke halaman kedua, menurut saya 3 didahulukan baru 4, yang di bawah jadi 3, atas jadi 4, supaya dia terarah dan terstruktur sesuai dengan tahun pembuatannya. Sama dengan halaman ketiga, gambar pertama, teks pertama itu duduk pada nomor 5, gambar kedua atau teks kedua itu duduk pada nomor 8. Halaman keempat, gambar pertama di atas duduk pada nomor 6, gambar kedua duduk pada nomor 7. Itu mohon maaf, saya lihat sesuai dengan kemampuan saya dan otak picik saya begitu. Kalau ini salah, saya mohon maaf. Ada beberapa kekeliruan yang ya Bapak Penas barangkali lupa atau dengar dan orang tidak benar. Kita punya telinga semua, tapi mohon maaf kalau saya bilang, saya dengar dari pelaku sejarah. Saudara atau Bapak Mensa Dalam mantan DPR waktu itu adalah kakek saya, dia cerita sekali pada waktu mereka rapat. Jadi saya kritik dulu di sini, jangan kalau gubernur naik kapal Kasibar datang ketua. Pada waktu itu bukan gubernur naik kapal, gubernur tidak diampun, yang datang itu orang-orang tua, Tanimbar dan MBD yang pulang kembali ke tempatnya. Jadi mohon maaf kalau saya bilang gubernur tidak naik kapal Kasibar hanya ditumpangi oleh tokoh-tokoh masyarakat tua, Tanimbar dan MBD. Di saat itu ada tokoh masyarakat Tanimbar 4 orang. 1 Bapak almarhum Kaitan Sutemu, 2 Bapak Yusias Kepala Desa Batlayangi, Kepala Desa Tutukemu, Rumah Sebu. 3 Pati Kanikir, saya tidak tahu namanya, tapi Pati Kanikir Kepala Desa Betabel. Dan keempat Bapak Mensa Dalam sebagai tokoh masyarakat Tanimbar pada waktu itu. Waktu rapat penentuan kota kabupaten dituan, maka mereka kalah saing. Karena yang belum tuan adalah Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya. 2 kelompok besar ini mereka kalah semua. Akhirnya rapat dibubarkan, tunggu lagi beberapa bulan baru rapat lagi. Sehingga KM Kasibar bawa mereka kembali ke Maluku Tenggara dan Maluku Barat. Di atas kapal orang tua sudah setting, sehingga tukang-tukang pukul dari orang tua sudah keliling kamarnya 4 orang Tanimbar yang ada. Mereka mulanya pergi ke EBD, tokoh-tokoh EBD, dan tawaran mereka, Bapak setuju supaya ibu kota kabupaten itu ada di catatan Bapak Dr. Raspuru sebagai bupati yang pertama. Ini jual jasa, jual jamu. Bapak maaf, kalau orang Tanimbar orang Kenya jadi bupati pertama, harus setuju ke saya. Saya sangat gila itu. Tetapi karena jualan inilah, tawaran inilah, supaya ibu kota dijual, mereka pasang untuk bupatinya adalah Dr. Raspuru. Kemenangan ada di tua, orang tua sudah menang, 1 poin bahwa Maluku Tenggara Barat sudah menang. Mereka datang kepada orang Tanimbar. Bicara tetap orang Tanimbar yang dipimpin oleh Kaitan Sutemu tidak mau sama sekali. Akhirnya Bapak Kaya Rumah Sebu, saudara Bapak Yosias katanya dipukul babak belur dalam kamar. Itu cerita yang saya dapat daripada Bapak Mensa Dalam. Satu kejanggalan juga di sini, Bapak Orang Bang, Ketua Pemuda Katolik pada waktu itu tahun 61 saya di SMP. Bapak Orang Bang itu masih ada di sebelah lagi. Dan harus jelas bahwa sebagai Ketua Pemuda Katolik di Ambon atau di sebelah lagi. Sebab pada waktu itu Bapak Kulelean menjadi Ketua Pakindo di sebelah lagi, dan Bapak Orang Bang jadi Ketua Pemuda Katolik di sebelah lagi. Kalau kita membaca ini, maka rupanya tokoh-tokoh masyarakat Tanimbar ini pergi lapor kepada Pak Orang Bang di Ambon. Kalau bisa diperjuangkan, ini keliru. Karena pada tahun 61, Pak Orang Bang ada di Tanimbar menjadi guru kepala sekolah di Paus. Dia langsung pindah dari Manado ke Seblaki, dan Seblaki baru pindah ke Ambon menjadi Ketua Pemuda Katolik, dan kelak dia menjadi kepala Bapak di Ambon. Satu lagi yang saya lihat Pak, mohon maaf barangkali sudah tertulis untuk Bapak. Dari gambaran pertama 38 orang tokoh-tokoh
Bapak, saya ingin tahu tokoh-tokoh siapa barangkali kalau tahu tulis namanya, supaya dia punya turunan juga tahu bahwa oh dulu saya punya tete pernah berjuang. Sebab kalau tidak tulis nama, tidak ada orang tahu bahwa dia punya tete pernah berjuang. Dia dalam masa 38 orang. Satu lagi pada halaman 2, situ rapat Maluku Barat Daya untuk mengikuti sidang. Ini sidang di mana, Pak? Harus jelas. Sidang di Ambon kah? Sidang di kampung kah? Dijual kah? Namun situasi dengan rapat mendadak pada bulan April 51. Jadi ini sidang di mana? Harus jelas di Ambon atau di mana? Supaya pada waktu itu orang tahu sidang di mana. Kalau sudah tertulis, terima kasih. Kalau belum, ya mohon. Di Malang, dan kedua mantan ketua tim PKI Pulau tahun 75 di Pelampat itu ya, luar biasa. Pertama, tentang penulis. Selalu saya beri semangat pada penulis. Ingat, Nasus mantan Presiden Republik Indonesia kedua almarhum siapa kira-kira? Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua siapa itu? Itu hanya SR kelas 5 dan memimpin redaksi Nusantara Indonesia, bisa wapres. SR kelas 5 bisa menulis, apalagi Nansus Sima itu catatan penting untuk Nansus, berjuang terus, berjuang terus. Ada Mari itu, ada Mari pemimpin berita Nusantara Indonesia, hanya SR kelas 5 bisa menjadi wapres, luar biasa pada Mari. Kedua, berbicara mengenai beberapa tokoh, ingat beberapa tokoh Indonesia, alias asal tanya Pak Dr. Amit Tempo di Bandung, almarhum saya Soliti sarjana hukum di Jakarta, Dr. Melirakan dan Ambon. Jadi ingat tokoh-tokoh ini yang selalu berjuang untuk terbentuknya Kabupaten Tanimbar, yang saat itu tidak tahu nama, Kabupaten di Tanimbar, tokoh besar. Yang terakhir ialah kapankah tanggal berapa tercetusnya Kabupaten di Tanimbar? Yang tadi Bapak Kades oleh sudah sentuh sedikit, yaitu Bapak Prapangun waktu pidato resmi di lapangan Tugu, waktu Tugu pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 tercetuslah Republiknya sendiri. Saya dan Bapak Kades SMP kelas 2 tahun 1971. Ontuan di kelas SD. Tercetuslah kata Kabupaten di Tanimbar. Itu yang kami dengar. Selain itu tidak ada lagi. Kira-kira begitu. Jadi saat pertama tercetusnya kata Kabupaten di Tanimbar oleh Bapak almarhum Dr. Ranus Esiawan yang pada saat itu Esiawan BA mencetuskan dalam pidato resmi tanggal 17 Agustus 1961. Dari situ dia berjuang menjadi ketua pemuda Jambon. Kira-kira begitu. Yang terakhir untuk tim. Kalau betul-betul tim ini berjuang, saya katakan ini Tanimbar adalah penyangga bagi bangsa. Salah satu penyangga bagi bangsa, power state-nya bangsa Indonesia. Jadi mari kita berjuang sehingga bentuk yang saya lihat adalah pusat pengkajian politik dan strategi Pulau Tanimbar menuju provinsi Maluku Tenggara Raya. Terima kasih Bapak-bapak. Nama saya Yusuf Sabarele, mantan Kepala Sekolah STG di Somlaki, SMP Negeri 9 Somlaki, STMTK Somlaki, SMK Negeri 2 Somlaki. Oke, terima kasih. Kita cuma tambahkan satu saja. Kebetulan divisi ada bagian yang terakhir itu pemantapan nilai budaya 2 melalui pengukuhan adat dan pemberian nilai dan nama Tanimbar. Kita cuma tambahkan ini supaya kalian bisa penulis tambahkan saja itu bahwa visi ini sudah dilaksanakan oleh Bapak mantan Bupati Maluku Tenggara Barat pada tahun 2002. Kehadiran Bapak Menpora di Somlaki, Bapak Kosmas Barat, yaitu tentang penobatan pemberian gelar dan nama Tanimbar.
Bapak-bapak dan ibu, bapak mengkali kebetulan pada waktu itu ada yang tahu nama kalimat orang tua itu mengkali. Kalau tidak salah, namanya Teru. Tadi Maraman, ya. Sudah kita pertama. Jadi waktu itu bupati pertama yang kami gelar Bapak Kosmas Batkuara dari nama Tanimbar ini. Lalu selanjutnya diikuti oleh provinsi atau kabupaten lain di seluruh Indonesia ini. Menyesal sekali bahwa Bapak Presiden datang, Wakil Presiden dan Bapak Presiden datang ini, visi ini tidak dilaksanakan oleh yang lain. Jadi harap supaya dimasukkan di dalam ini, supaya kalau boleh bisa generasi bupati-bupati yang lain juga bisa baca dan bisa melaksanakan ini. Karena bukan saja terbatas pada Pak Boretau, tapi untuk semua. Terima kasih Pak. Oke, kalau tadi baru 3 penanya dan memang kita butuh untuk langsung dijawab, ya saya persilakan. Barangkali sudah disiapkan di buku, semuanya ada dalam buku. Saya akan ralat dulu bahwa 38 orang itu wakil dari Maluku Tenggara yang tadi disampaikan. Tapi 38 orang anggota itu adalah anggota Dewan Maluku Selatan. Karena pada waktu terbit PP peraturan presiden itu tadi sudah disampaikan, ya, daerah Maluku ini kan dibagi atas 2 daerah swatantra. Satu daerah swatantra kabupaten, daerah swatantra Maluku Utara dan daerah swatantra Maluku Selatan. Nama saya Eduardo Senanglampi. Maka kesempatan yang saya diberikan kepada saya ini, saya hanya memperbaiki saja pembicara-pembicara awal yang menyebutkan para pejuang, perjuangan pakar-pakar dulu. Setelah Kabupaten Swatantra Maluku Selatan ini dibubarkan dan dibentuklah Kabupaten Maluku Tenggara, ibu kota Masohi. Adanya pakar-pakar pejuang kita berjuang untuk melepaskan belenggu, terlepas dari belenggu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Nama saya Clement Sarian. Alamat Desa Weli. Jabatan terakhir sampai pensiun Kepala Seksi Pemadam Kebakaran di Dinas Kebersihan. Baik. Saya mencoba untuk melihat hasil karya tulis sejarah. Namun sebelumnya saya minta banyak terima kasih kepada Bapak Finansus yang sudah dengan jeripaya telah menulis ini. Hanya saya lihat di sini mungkin belum lengkap, tapi nanti kita sama-sama cari. Seperti yang saya lihat di sini, jumlah anggota dewan dan jumlah anggota parpol tidak ada nama, hanya disebutkan jumlahnya. Kemudian apa yang tadi Bapak Ibu sudah singgung itu pada benarnya. Karena waktu itu dibenarkan pula oleh Bapak Simon Poru di atas kain kesimbang waktu itu. Dan pada akhirnya perjuangan itu dari selatan, dari Monreni hanya mendukung Ureana untuk pendekatan Maluku Tenggara Barat. Sementara Kepa dan Sewaru Blok A mendukung pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ini jelas. Dan tim yang dipimpin oleh Bapak Edison Betabul waktu itu, saya masih ingat, Pak Porat pesan begini, nanti tolong ketemu organisasi Ureana dan menyampaikan bahasa saya seperti ini. Jangan merebut kota kabupaten, tapi mempersiapkan lahan, menggalakkan lahan Tanimbar, Pulau Tanimbar ini sebagai persiapan ibu kota kabupaten baru. Itu pesan Bapak Bapak. Karena dari pusat kita setelah tim pengkajian membawa hasil ke Jakarta, tidak ada penentuan ibu kota, hanya lahan yang disiapkan. Sehingga Bapak orang pesan begini. Sehingga di dalam pernyataan sikap kami dari utara bahkan selatan satu, menggadaikan yang beda ini untuk ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Itu pernyataan sikap dari Bapak Orang menegaskan itu. Dan dengan perjuangan
Ketikarannya uang, Bapak orang juga sulit. Harus kita kejar 500 juta untuk memfasilitasi komisi DPRD yang membahas ini. Sehingga Bapak orang juga menelepon kami dengan di Tuhan, bagaimana caranya untuk segera 500 juta ini kita siapkan untuk kita berikan, karena sementara pembahasan. Saya juga Bapak orang terbang dari Jakarta dan ke Ambon bicara dengan Bapak Gubernur, saya punya uang duduk sebagai DPR 1 tahun, saya ambil untuk perjuangan PPKN. Kemudian kami bergerak, kemudian bergerak salah satu saya, karena punya kendaraan motor, saya di bagian ujung gate kecil. Oleh itu sampai di Ambon, kita minta, kita punya saudara baik yang tahu masuk, baik yang dua sana sebagai guru, PNS untuk Rp1.000 pun boleh kasih untuk kita berjuang PPKN ini. Dan terakhir kita ke Bapak BP punya adik waktu itu di sana, namanya Abu, karena Bapak BP sudah pesan, nanti kalau kurang segera. Dan ternyata kurang, kita lari ke sana, digenapi 200 juta lebih, 200 juta lebih, dan kita kirim tim Korea langsung kirim. Kita cerita perjuangan ini bukan gampang. Jadi sebetulnya saya sedikit sesalkan Bapak Penansu, sebetulnya coba dulu panggil kita yang dari tua atau Ambon ini, jangan hanya 1-2, barangkali kita dulu kita berhenti ini. Berbicara sejarah itu bukan gampang. Sangat tulis itu sudah menjadi satu momen yang fatal untuk generasi yang akan datang. Yang berikut, perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya, salah satu pendukung PPKN atau penentuan ibu kota kabupaten adalah lahan yang harus disiapkan. Waktu itu Tuan masih tarik ke sana kemari, ulur tarik, tapi lagi sudah dengan surat perjanjian 15 Oktober tahun 1949. Ada saya pegang fotokopi dan saya serahkan. Itu atas prakarsa camat waktu itu Pak Solisa. Memperkasai memanggil Kepala Desa Ulin Bapak Datuk Rahmat dengan kawan-kawan untuk membicarakan pembebasan lahan. Dan sekarang Kelurahan Kota Sodat Selatan, lahannya jelas, ada batas-batasnya. Nanti saya serahkan. Kita berbicara fakta, bukan berbicara dongeng-dongeng. Ya. Jadi perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara waktu itu, lahan di Sodat sudah siap untuk menyebut bola itu seperti apa yang disampaikan tadi Bapak yang terdahulu, Bapak Sabalai mungkin menyebut itu. Nah itu, Bapak orang sudah siapkan itu. Dan kenyataannya ada sekarang lahan itu. Kemudian Bapak itu tadi sudah cerita, saya tidak mengulangi lagi. Kita dikejar oleh pemerintah daerah, bahkan Bapak Bupati waktu itu Bapak Haji Husin Raya berkoordinasi dengan Bapak Kapolres Maluku Tenggara untuk mematai-matai kami, Uriana. Kami dikejar. Ya, kalau bicara perjuangan ini kita yang dikejar-kejar itu. Sampai-sampai intel-intel mengejar kami dengan mobil. Tapi kami siap. Dan kami sudah menyatakan siap bahwa kami siap dikejar, dan kami nanti PPKN baru Bapak orang perjuangan kami untuk jadi pegawai negeri kembali. Itu tekad kami, Tuhan. Dan pada waktu itu dari Pulau Batak sudah menyiapkan area sekian hektar dan disertai dengan sertifikat diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Kurang lebih 100 hektar. Sementara dari Sewaru akan menyusul tapi mendukung Tepa. Hanya kisah saja yang tidak menyetujui dan dia berbanding dengan Taliban. Satu kesepakatan. Sehingga apa yang tadi saya sampaikan paparan ini sudah cukup bagus. Nanti kita semua cari mereka-mereka yang nama yang saat itu disebutkan di sini, tapi namanya tidak disebutkan, hanya jumlahnya 3, 4, lain-lain. Dan kemudian tadi saya lihat di sini ada paparan lagi tentang lapangan tubuh. Jadi ketika Bapak Gubernur pertama mengunjungi Taliban lewat Tuan setelah pembebasan Irian Barat, dia menuju ke Taliban lewat Tuan. Dan ternyata apa yang tadi saya sebut, perjanjian 49 15 Oktober itu sudah ada, lapangan tubuh sudah ada, dan beliau
secara nyata, tapi sekarang sudah punah, saya tidak tahu persoalannya apa, sehingga bukti sejarahnya satu monumen tugu yang dibangun di atas area lapangan tugu itu yang disebut lapangan tugu, karena tubuhnya ada di sini. Dia memang di kepala desa ini, dan tanya, tanah yang kosong ini untuk apa? Katanya itu biasa pertandingan bola kaki, kita undang untuk semua ikut mengambil bagian di sini dan upacara benderanya di sini. Akhirnya mereka, Bapak Presiden menyatakan bahwa bangun tubuh peringatan perjalanan saya, katanya Pak. Sesudah itu beliau ke Arusi. Ada juga di Arusi. Kursinya masih ada. Saya memang dia tapi ceritanya seperti dan saya tanya orang itu yang betul masih ada. Dan ini saya sudah siapkan kalau ketika Bapak Presiden Jokowi kemarin berkunjung, saya sudah siapkan kalau ada waktu saya serahkan ini dokumen. Karena ada foto tubuh asli. Waktu itu Bapak Bunga sebagai tim untuk olahraga senam SMP negeri ada. Nanti saya serahkan juga, tapi saya serahkan dupliknya saja. Aslinya saya tahu. Dan ini pun saya komentarkan itu karena ketika Bapak orang menunjuk saya sebagai pegawai negeri dari bagian umum untuk mengikuti Bintang Protokoler di Departemen Dalam Negeri kurang lebih 1 minggu. Ternyata apa yang saya setelah tiba di sana saya dijemput ajudannya. Waktu itu Ibu Mega sebagai presiden ketika Bapak Kusnu. Tapi saya tidak ke istana, saya ke rumah pribadi. Dan saya membedakan itu ada empat album besar perjalanan Presiden Soekarno ke Indonesia Timur, kebebasan negara Jakarta dan ke Somlaka. Podium pidatonya yang sekarang Toko Selatan. Itu waktu itu kaca di sini. Saya mau foto masih ada di sini. Asli. Tapi itu sebagai gambaran saja. Nanti kalau perlu kita boboti, nanti kita akan cari. Ternyata surat penyerahan yang tadi disebut Bapak juga saya masih cari penyerahan sebidang tanah untuk SK perkantoran di Bang, kantor bupati, DPR dan lain-lain, taman kota dan lain-lain. Saya akan pegang itu. Sehingga kalau berbicara sejarah mari kita duduk, lalu kita bikin dia baik-baik supaya menjadi satu sejarah yang betul-betul menjadi sejarah untuk anak cucu kita ke depan. Saya jadi sesal dan sangat kecewa begini. Tokoh-tokoh berjuang yang ada di Maluku Tenggara maupun Maluku Tenggara Barat tidak ada satu pun nama di jalan-jalan ini. Bapak Ormanu, kamu pasang di jalan ganti apa itu pejuang ATK nama? Barang Bapak Ormanu pejuang Lilik. Dia berjuang ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kenapa namanya bisa dipasang di salah satu jalan? Kau dipasang di Lilik. Ganti ATK nama itu pejuang Lilik. Memberantas kejahatan. Jepang dia maju di wilayah, Belanda dia maju di itu toko pejuang. Kok kita punya toko pejuang yang betul-betul di jalan sampai di Jakarta kok namanya disingkirkan? Itu pelecehan. Lebih-lebih lagi kasih nama di jalan khusus lagi. Wah, ini aneh. Tolong jangan itu dari satu-satu kita dulu. Kita akan bicarakan. Jangan buat pelecehan terhadap toko-toko kita. Ya, bila itu tubuh monumen peringatan perjuangan kebenaran. Barangkali untuk sementara demikian saya akan serahkan surat perjanjian 15 Oktober tahun 2009. Terima kasih. Ini perjanjian ini tugu sejarah. Bapak bisa lihat kamera? Saya apresiasi untuk Pak Kanansus dulu. Karena yang bisa menulis itu biasanya doktor dan profesor. Punya data pustaka yang luar biasa, tapi Pak Kanansus saya tidak tahu sarjana apa. Jadi luar biasa, terima kasih Pak Kanansus. Saya biasanya punya istilah begini, do what you say what you do. Jangan bicara lain dengan lain, bicara yang kita bikin saja. Dan terima kasih. Saya terima kasih yang hadir ini karena mereka ada sense of belonging, merasa memiliki Tanimbar. Yang kursi kosong ini belum merasa memiliki Tanimbar, kalau saya katakan kurang ajar sebenarnya. Harusnya tadi buka acara itu angkat sopi dulu supaya yang tidak datang itu cepat mati. Iya, karena makan berak itu kita Tanimbar tapi tidak cinta Tanimbar. Ini yang saya sebenarnya marah kalau lihat kursi kosong begini. Tidak cinta Tanimbar. Kita bicara sejarah, sebuah sejarah ini harus bicara ada bukti dan ada saksi sejarah. Orang Tanimbar itu terkenal dengan namanya tutur. Bicara kita banyak karang-karang, tidak punya bukti, tidak pernah menulis. Terima kasih karena kita sudah bisa menulis kali ini, di mana ada
ya Pak Venansius samping tapi Pak Yos sosial, begitu Sansila itu samping Bali ulur. Ini orang tua bilang. Saya biasanya bicara itu pakai paradigma 3 batu tungku. Ada tungku agama, tungku pemerintah, tungku adat. Hari ini kita bicara dari prospek pemerintah. Kita tidak singgung agama, kita tidak singgung adat. Untuk itu beberapa hal yang saya bilang. Pertama, kita bicara prasejarahnya dulu, sejarahnya dan apa yang akan kita buat next ke depan. Prasejarah itu kita bicara dari Tual, sentrumnya ada di Tual. Pergerakan itu dari Tual baru dia punya angin segar ke sini, angin barat bawa ke Tanimbar. Bukan Tanimbar langsung saja. Tetapi kalau kita mau menulis sejarah yang bagus, tulis apa yang dibuat di Tual, maka sejarah mengukir bahwa Urayana yang tadi masih hidup ini, dulu ketuanya adalah Bapak Rahluan, betul kan Bapak itu kan? Dan sekretarisnya Martin Saindia. Saya dengar cerita banyak dari 2 orang ini. Jadi dalam narasi jangan lupa tulis tentang sejarah pembentukan ini dari Tual, sentrumnya ada di mereka yang tadi saya sebut. Tapi kita juga harus buat sejarah, ada peran-peran di Ambon. Pak Orang, siapa itu harus ditulis juga. Jangan hanya ditulis beberapa orang, tapi mungkin ada beberapa orang penting di Ambon. Bahkan di Jakarta juga harus ditulis. Mungkin mereka pergi pakai Niti, mungkin ada yang jemput mereka. Pelaku sejarah nanti mereka kecewa kalau tidak ditulis. Masa mereka langsung istana, tidak ada orang Tanimbar di Jakarta. Ada pelaku sejarah juga di Jakarta. Tapi lebih dari situ akarnya ada di Tanimbar. Saya bicara dari prospek pemerintah. Kalau mau dapat data lengkap, pertama, tanyalah Samtu K. Dia jadi pegawai kecamatan sebelum pemekaran sampai pemekaran. Saya tahu orang ini dan saya cerita banyak dengan dia. Tapi dia baru cerita sedikit. Dia berbicara dari sini ke Batu Putih, pulang balik sampai Kasih di tengah hutan. Dia bersejarah paling banyak dengan Nani, Taboran mereka itu, tapi sudah lama. Yang masih lupa, sama ini tanya dia. Tapi secara politis, tanya orang yang lebih tahu, yang punya bukti dan saksi paling banyak. Ini Yosef Bataratu, koma ini. Masa dia punya nama tidak ada. Dia punya, saya sudah baca, dia punya satu bundel besar. Nanti sebentar dia akan ini, masa kita hanya waktu itu yang mensponsori pemekaran kabupaten yang kasih duit itu hanya 2 orang, Yosef Bataratu dan Lukas Uratu. Cina-Cina ini Parlentes yang ada yang kasih duit. Saya sudah lihat daftar sumbangan itu, hanya 2 orang ini yang berjuang kasih duit. Kita tepuk untuk Bapak Yosef Bataratu yang ada di sini dulu. Dia punya bukti. Satu hal besar saya baca, saya juga tidak baca habis. Karena bicara sejarah adalah bukti dan saksi, tidak tutur. Jadi ini supaya ada orang-orang tadi, ada orang tua Urayana tanya Bapak Edo dengan klaim yang seorang ini, supaya ini kita saling melengkapi apa yang terjadi di Tual, apa yang terjadi di Tanimbar. Mungkin tadi Bapak Selemu bilang kepala desa dulu siapa, mungkin dia punya anak-anak tahu kan. Kita tanya orang juga yang hidup waktu itu. Ada sekitar itu pasti Sitana Uli lagi ini tahu, Laura pasti tahu. Minta dari orang yang lebih tahu. Saya lanjut ke dalam tahun 1999 itu pemekaran. Sebenarnya namanya bukan Maluku Tenggara Barat, tapi Maluku Selatan. Tapi nanti identik dengan tadi Pak Yosi bilang dengan RMS, maka dipakai Maluku Tenggara Barat. Dia tidak perlu Maluku Selatan. Kita berada di selatan bukan tenggara. Tapi ini hanya formulasi bahasa. Sejarahnya betul begitu untuk menghilangkan RMS. Tahun 1999 sejak Kabupaten ada 4 Oktober itu undang-undang perlu diketuk DPR. Tetapi tanggal 2 Desember itu pembaptisannya. Pada saat pemerintahan Pak Samuel Yosef Oratmangun itu dia rayakan tiap tanggal 2. Lalu saya mulai koreksi pada saat Bapak bicara Silvester tema, saya bilang apa yang dibuat Pak Orat itu keliru. Dia merayakan hari pembaptisannya bukan hari kelahirannya. Maka kita mulai kembali ke tanggal 4 Oktober. Kami pelaku sejarah. Dan 5 orang pertama yang membuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kami 5 orang. Saya punya nama tidak ada di dalam juga. Satu adalah Yabi Said Tapi penjara. 2 Wati Mena sekretaris. 3 adalah Kapresi, caleg Kapresi. 4 Is Olivir dan 5 Heri dari Bulan.
Tapi orang banyak tidak tahu. Saya kabak sosial waktu itu. Nanti habis itu ada migrasi dari saudara-saudara kita dari Tuan datang Bapak mulai banyak. Tapi kami 5 orang pertama itu, saya tidak tahu nanti saya punya nama dapat 3 juta. Itu nanti pemungutannya adalah mereka yang ada di birokrasi, tanya mereka, pasti mereka tahu sejarah. Saya berikut adalah kita tadi bicara masa lampau, masa sekarang. Hendaknya diceritakan dengan benar dari MTB ke MB Tanimbar. Di narasi-narasi ini ada 1-2 nama yang tidak benar. Saya kasih contoh. Pak Dr. Agus Ridho Yana, bukan Ridho Layana. Saya itu teman. Dia dulu langsung dia sampai tugas di Kementerian Kominfo baru meninggal. Ridho Layana, bukan Yana. Itu saya perbaiki saja. Tapi saya bicara tentang prospek sekarang yang diisi di sini, yang ditulis pertama visi misi. Jangan semata-mata menulis visi misi Pak Orat. Pak Orat ini saya anggap dia sebagai dewa orang Tanimbar sebenarnya. Orang pintar Tanimbar Pak Orat mana? Semua orang harus angkat puji jempol untuk beliau. Dia guru hebat. Jadi ini aspirasi ini harus ditulis memang fokus banyak ke dia. Tetapi bupati-bupati berikut juga tolong ditulis visi misinya. Jangan hanya ditulis Pak Orat dulu. Bupati itu memang punya tidak ada. Apakah dari pertama nyambung ke kedua, nyambung ke ketiga yang sekarang ini Pak PM? Visi misi itu nyambung sampai nanti kita ke depan kasih. Karena visi misi masing-masing karang-karang tidak mendasari visi misi dari Pak Orat mana untuk dikembangkan. Nanti bupati berikut yang nanti katakan visi misi karang-karang lagi. Kita tidak mendasari pada apa yang dibuat oleh Pak Orat sebagai seorang visioner. Luar biasa nih. Saya khawatir nanti kita pilih kucing dalam karung untuk bupati berikutnya. Maka itu tolong ditulis visi misinya. Tapi Undang-Undang 574 sudah berubah ke Undang 22 99 berubah lagi ke Undang 23 ke 2001. Itu tentang apa yang kita buat. Pemerintah daerah itu tidak hanya bicara pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah dan DPRD. Maka nama-nama ketua DPR pertama siapa, itu dengan anggotanya berapa, itu harus ditulis. Nanti ketua DPR baca di atas itu dia tidak mau datang. Boleh berbilang nama tidak ada di sini juga, betul kan? Sama masih juga. Jadi kita harus turut dalam sejarah mereka membentuk sejarah pertama. Nanti tokoh-tokoh lain tidak terlalu penting, tapi mereka itu yang istilahnya pemerintah daerah itu mereka ada di sini. Kita bicara ke depan. Kita bicara provinsi ke depan ini. Kita bicara harus ada visibility study, studi kelayakan. Tadi layak tidak. 2, kita sudah kerja secara terintegrasi, atau kita berjuang sendiri-sendiri, mati sendiri. Kita apa? Berjuang dengan MBDK, Doboka. Kalau tidak itu yang apa? Saya mau bilang untuk kita bahwa ini bukan rahasia. Percaya atau tidak, suka tidak atau tidak, Tuhan pas jadi ibu kota provinsi Maluku Tenggara Raya. Syaratnya memang dia memenuhi. Dulu waktu kita bicara Ternate jadi provinsi karena kota Ternate jadi kota Madya. Tuhan ada kota Madya, sebenarnya tidak ada kota Madya, mau jadi provinsi bagaimana? Apalagi dia kabupaten tertua. Dan sekarang dia punya orang dari Kementerian sudah datang ke persiapan. Kita terlambat. Waktu asisten 1 Bapak Dam bilang, saya sudah bilang, mekarkan Tanimbar ini bikin kota Madya dulu. Pasti Tanimbar Utara mekar. Dan pulau-pulau Sierra Barat, Ferdata, Bulumaru itu 1 lagi. Jadi 2 kabupaten, 1 kota Madya. Tapi saya bicara sia-sia. Saya marah, akhirnya saya memang 1 tahun terakhir, saya bukan tidak mau bicara dengan dia. Saya marah. Karena kita tidak siapkan Tanimbar untuk jadi provinsi. Larang juga mereka berjuang sendiri, nanti mati sendiri juga. Pemerintah daerah tidak support. Mana bukti ada anggaran di APBD? Tidak ada. Orang lain tidak bisa berjuang sendiri. MBD berjuang, itulah dia jadi ketua panitia. Sanksi lain pun sampai di dulu. Kalau orang Tanimbar Utara berjuang, orang Tanimbar Selatan yang harus jadi komandannya. Mereka hanya adalah teman-teman mati saja. Ini kan kita berjuang sendiri-sendiri. Apakah provinsi juga begitu? Saya bilang Tuhan lebih lain. Dan itu mereka lagi siap, kita tidak siap. APBD kita kolaps, begini mau siap apa? Utang kiri kanan mau kita mau siap provinsi? Nonsense. Orang kaya punya orang besar banyak di Jakarta.
Dong bisa bicara, kita punya siapa? Arab Dharma sendiri, Ferdinand Sumati, Senjadi. Kita mau pakai siapa? Harus jelas. Nah, ini yang kita tidak siap. Kita hanya ngomong doang saja. Jadi kami menjadi provinsi. Maka itu saya mau bilang begini, terakhir saya mau kunci. Makanya Efraim Lamera itu saya punya bapak, dia ada saya tahu bicara ini. Dikatakan bapak kalau ketemu saya hutan. Bapak tadi, abang, kalau sakit kepala, dia tanya sudah minum botrek, sudah tapi tidak sembuh. Mama bilang sudah urut, sudah tapi tidak sembuh. Dia bilang begini, pergi di mama punya itu, ambil lufu, ambil tabak timur lalu, bapak ludah-ludah lalu, pegang pusar begini, begitu kriteria langsung kepala baik. Mau buat provinsi, tahu dari itu berita itu ada di mana, kontaknya ada di mana baru bisa jadi provinsi. Selama kita masih si buta dari dua hantu, jangan harap. Maka itu sanksi lain yang sampai kemari dulu. Orang tadi mati itu yang ada di sini tidak bisa berjuang sendiri. Kita bisa pakai siapa untuk berjuang untuk provinsi Maluku Tenggara lain. Tokoh-tokoh yang memang sangat berjasa sekali seperti tadi Pak Sam Tukei. Memang rasanya belum ada sedikit secara pun lembaran yang kita sebagai sumber kita ambil dari yang gitu ya, dari penulis belum pernah menghubungi, dan memang sangat penting Pak Samtukei bersama dengan almarhum dia sudah pergi, tidak mungkin kita panggil dia, masih ada Pak Samtukei dan juga Pak Yosef Ratu. Kemarin kita tergugah sekali dengan kehadiran istri mengungkapkan hampir saja terjadi perceraian demi kepentingan bagaimana mendukung membantu tim-tim yang bergerak di saat itu, yang tidak tahu dari mana datangnya angin timur dan barat. Ya, dan itu kita akui, penulis sendiri akui, belum terlalu muat secara spesifik dalam satu halaman. Ya, nanti kita sisipkan di dalam batang tubuh, karena batang tubuh ini kan memuat mulai dari munculnya ide sampai hadirnya Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian dari Maluku Tenggara terus punya ide juga sampai hadirnya Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan setiap pelaku, setiap kegiatan, dan itu bergerak secara kontinus dari zaman ke zaman. Lebih tepat. Jadi kami penulis sangat banyak sumber informasi, data, dokumentasi yang memang belum ditarik. Karena keterbatasan juga beliau di dalam bagaimana menghubungi ke sana kemari. Beliau sendiri sudah Maaf, saya langsung saja waktu ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Nama saya Yosef Afratu IA. Saya tidak ya. Yosef Afratu IA artinya Yosef Afratu Indonesia asli. Karena baru-baru dengan adanya buku di penerbitan ini banyak orang menyatakan bahwa Ongat bukan orang Tanimbar, dia bukan orang Tanimbar, maka sekarang saya pakai saya ijazah sendiri, Yosef Afratu IA Indonesia asli. Saya orang Tanimbar kok bilang tidak, saya kedua kan Bapak Heri dari bulan sana ada di lautan, saya buku kakak saya tuh Fransalim pun tadi, kok dikatakan saya bukan orang Tanimbar? Kalau saya orang Tanimbar saya tidak berjuang mati-matian sampai mati untuk pemekaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Saya juga tidak menghendaki saya nama mau ditulis, tidak ditulis juga saya tidak perlu menuntut, karena yang sudah ditulis Tuhan di langit sana untuk mensejahterakan rakyat Tanimbar ini dari ketidakadilan, ketidakjujuran dan ketidak segala macam yang diperlakukan bagi kita. Maka kita berjuang untuk melepas pisahkan diri dari daerah tingkat 2 Maluku Tenggara untuk mensejahterakan rakyat Tanimbar. Titik. Stop. Saya mungkin bicara sedikit atau saya langsung serahkan dokumen ini kepada panitia. Jangan sedikit dulu. Kalau saya bicara sedikit, kalau berbicara enak sekali, tapi kalau dirasakan sangat susah apa yang kita lakukan pada saat itu. Karena bukan saja yang saya pada saat itu berjuang kita pada saat itu bersama teman-teman yang sudah almarhum paling banyak. Bukan ditangkap saya dari luar, tapi dari dalam orang kita sendiri tangkap saya mati-matian. Dulu waktu telah terjadi bahwa penjemputan kita punya penjabat bupati dan sekda, saya ditantang oleh orang Bali, 2 marga dengan pakar panjang, yaitu saudara Lakate dan saudara Ilian kalau tidak salah. Kalau saya saat itu membuat pandiri, saya punya kepala keluar, minta ampun 7 tahun tidak ada apa-apa, kepala keluar. Pada saat itu saya putuskan untuk saya kasih nama saja di orang-orang kita di sana di Soa Rawai untuk kita bikin pandiri saya di sana. Dan itu pada saat terakhir, tapi saat berbulan tidak semudah itu bapak-bapak. Yang tadi Bapak Klemes katakan dan Bapak Edo katakan bahwa tanah yang sudah disiapkan, pada saat itu tim dan Jakarta sudah siap dituang, dan TEPA pada saat itu sudah menyiapkan tanah pelepasan itu di atas hibah 350 hektar. Tanimbar tidak ada satu pun. Saya berdoa dengan teman-teman
Kita punya ketua kepala sekolah SMA Negeri Somlaki, Pamela Fruan, sudah menangis saja. Saya malam itu tidak tidur, saya ke Ulilit Lama, saya pulang, saya ke Ulilit Lama, saya diantar oleh Bapak mantan Wakil Bupati pada saat itu, Pak Wereng Bina. Dia jadi sopir untuk saya. Sampai pada besoknya saya panggil Lukas Suratu, kau ke Ulilit dan angkat kepala desa kita, Bapak almarhum Wem Baklayeni. Kalau kita tidak dapat tanah pelepasan hari ini, maka kita batal tepa yang jadi. Tim sukses sudah di sana, yang disaksikan oleh waktu itu mantan anggota DPRD yang terhormat yang sekarang hadir kita di Tua. Dan pada saat itu Pak Layeri bilang kita dua mati, orang lain bunuh kita, tidak apa-apa. Mati sudah demi kepentingan mereka di kemudian hari, asal jangan mereka sengsara seperti apa yang kita alami sepanjang masa ini. Maka penyerahan tanah 100 hektar untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tanimbar pada saat itu, kan belum ada kabupaten waktu itu. Dan kita kirim pada saat itu langsung nyatakan bahwa siap dimekarkan karena sudah ada tanah. Dan ada saya bawa ini aslinya. Saya tidak serahkan kepada mereka, tapi saya masih simpan di sini. Dan puji Tuhan karena kita dapat itu, kita dimekarkan. Tidak mudah kalau kita cerita pemekaran ini punya ini, susah. Saya harus jalan kaki dari sini pulang Balelara. Waktu itu tidak ada mobil, belum ada mobil. Kita harus jalan kaki. Saya sama Pak Cak Amar Masih waktu itu kepala sekolah, saya jemput di jalan, saya angkat saja kita ke Rumah Sebu. Sampai di Rumah Sebu kita suruh orang charter motor untuk tanda tangan kita punya surat-surat. Di bawah pimpinan Terpilus Lutut. Mas saya suruh ke sana untuk kita kirim ke Tuan pada saat itu. Dan pada saat itu Bapak Batu Tamata dan Bapak Ibu Ratuana bilang, Bapak pergi di Telkom di atas lalu Bapak fax saja. Oh, saya tidak mau. Sebab kita punya tanda tangan semua di luar dari pernyataan itu. Maluku Barat Daya punya dan kita punya. Kalau kita cuma kirim, saya sampai di sana belum berobat, kata kita tidak menerima kabupaten, maka haruslah kita. Kalau Bapak dua tidak ada, saya tidak kirim. Maka mereka sampai, mereka telepon saya kirim. Tidak semudah itu sebenarnya apa yang kita katakan. Dan saya berdiri di sini, saya tidak membanggakan diri bahwa saya berjuang, tetapi saya tidak sedikit pun banggakan diri saya. Karena saya sebagai orang percaya punya keyakinan Tuhan sudah mencatat apa yang saya buat. Dan saya mau tulis saya pahlawan tidak pahlawan seperti kemarin satu orang yang keluarkan YouTube itu Yosef Afrat, dia pakai Yosef Afrat, dia orang Tanimbar. Sampai dia pakai itu, kasihan kau. Saya pakai Afrat itu bukan Afrat dari Belanda, atau Afrat itu dari Timur Tengah. Afrat itu dari Fundamental karena nenek saya dari sana. Saya punya nama Tanimbar supaya tahu Yosef Afrat itu Talkase. Nama Tanimbar saya Talkase itu dia tidak ada, saya punya ada, tapi dia menyatakan bahwa saya tidak ada Tanimbar. Tidak apa-apa. Tapi saya berjuang demi kepentingan Tanimbar untuk ke depan. Ingatlah bahwa saya mau katakan bahwa Tanimbar itu bukan punya saya, bukan punya bapak-bapak, itu titipan anak cucu kita di kemudian hari. Untuk itu, saya berjuang sampai titik darah. Apa pun terjadi, yang penting kita melepas misalkan diri dari daerah tingkat Tuan Maluku Tenggara. Saya dulu di Tuan bisa lakukan proyek sampai 17. Tapi dengan adanya perjuangan kabupaten ini, saya lepaskan semua proyek. Lebih baik saya datang berjuang untuk kepentingan Tanimbar. Setelah jadi Tanimbar, malah satu proyek saya tidak pegang sampai detik ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Inilah dokumen yang saya mau serahkan. Tetapi masih asli Pak, masih ada asli. Saya pikir saya fotokopi dulu, kalau saya serahkan ya. Simbolis saya terima kasih. Sama foto-foto. Ada foto paling banyak di sini. Simbolis. Foto-fotonya di sini waktu pelantikan, peresmian dan simbolis segala semua ada di sini. Mungkin tidak ada pada yang lain, tidak ada pada saya dan saya serahkan. Dan kepercayaan saya apa yang ada pada Tuhan akan kuserahkan kepada Allah. Simbolis. Bapak Yosef. Saya tadi mau klarifikasi dulu soal diundang sebagai mantan anggota DPRD. Tapi akhirnya saya mengikuti proses dan tahu posisi. Kalau dipanggil diundang sebagai anggota atau mantan anggota DPRD, itu berarti kita ya belajar tentang sejarah pembentukan kabupaten setelah ada kabupaten. Dan ini pasti sumber informasi tertulis maupun non tertulis banyak. Seperti yang tadi sudah diceritakan. Tapi kalau bicara soal bagaimana lainnya kabupaten, mungkin tidak semua dan tidak banyak yang mungkin tahu apa yang kita buat untuk mendukung lainnya kabupaten. Karena memang teman-teman saya yang ada di Ambon saat itu yang diundang dalam pertemuan ini, ya mohon maaf tapi tidak ada ya.
almarhum Lambert Markus sudah meninggal, salah satu. Yang ada di sini panitia kan, maksud saya di bawah panitia, Pak Indi Buain ada. Presiden datang pertama di Maluku, datang di Tanimbar, tidak datang di mana-mana. Habis Tanimbar dulu menjadi contoh potret, baru dia lari di mana-mana. Karena kita punya sumber luar biasa. Kenapa sekarang datang di Alusi Krawai? Karena sumber di sana luar biasa. Datang di sini dan sekarang terjadi apa yang disebut oleh Pak almarhum yang sangat kita sayang. Yang jadi masalah adalah bahwa kita dapat mampu merangkul seluruh aspirasi dan menjadi benteng kokoh untuk mendobrak kepentingan ini, tidak baik di DPRD, baik di pemerintah daerah. Karena sekarang memang benar bahwa pemerintah daerah tidak ada, DPRD tidak ada. Ini embrio yang tadi saya bilang, semangat Tuhan daripada masyarakat. Begitupun juga yang tadi Pak Hidi sampaikan dari Tanimbar Utara. Mohon maaf, saya penentu utama Tanimbar Utara. Dan Tanimbar Utara sudah sampai puncak 13 daerah otonomi baru provinsi, Tanimbar Utara nomor 1. Kalau ada pemekaran di provinsi Maluku, maka pasti Tanimbar Utara yang akan pertama. Itu kita berjuang tanpa anggaran, tanpa APBD. Kenapa tanpa APBD? Karena memang yang ada di sana bukan orang Tanimbar. Yang tidak cinta Tanimbar mau bagaimana APBD? Sama dengan sekarang apa yang Pak Finansius buat, ini luar biasa. Pak Finansius sebagai penulis, tapi penulis yang Pak Finansius buat ini bukan untuk keluarga Futebo atau Bapak Finansius, tapi untuk Tanimbar ke depan supaya sejarah ini benar. Saya mohon maaf, ini saya berbeda. Saya berbeda. Saya sampai mati pun juga tetap sonaki. Tinggal saja dari Adodomolo sampai Riasa siap, kalau siap pastikan. Karena seluruh potensi yang ada di Maluku ini itu ada di Tanimbar. Yang saya kemarin ada gagas suatu diskusi nanti kalau ke depan saya membangun Indonesia dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih Tuhan menyertai kita sekalian. Saya sampaikan saja bahwa ada fase yang mesti diurai secara panjang dan akan dituntaskan betul. Bahwa Tanimbar bergerak dengan semangat reformasi itu ada dorongan dari rekomendasi tim 19 yang dibentuk oleh Presiden bersama. Penyiapan infrastruktur yang tadi Pak Bongado bilang untuk ini ke Pak Bapak itu masing-masing memperjuangkan itu. Dan ada satu momen yang memang beta pun dokumen resmi. Jadi beta ada untuk menyaksikan di saat itu, ketika waktu itu beta pun kakak almarhum Pak Utasapono ajak beta pergi di Pak Orat, dan Pak Orat sementara berkonsultasi dengan Ibu Mola Renian sebagai wakil gubernur. Pulang dan Orat bilang, besok saya ke Jakarta dan kita tuntaskan rancangan undang-undang itu untuk penentuan ibu kota tersebut. Ini tentu yang tadi kita bilang, kita siap bukti otentik, tapi kita menyaksikan bicara tentang penentuan ibu kota di sebelah memang selepas dari pengalaman kelebihan berdiplomasi, dan semua orang harus tahu dan mengakui bahwa politisi-politisi di sana itu punya kemampuan berdiplomasi cukup kuat. Orang misalnya ada tokoh-tokoh lain terlalu subjektif kalau kita bilang kita apa nih, ya kan? Seperti itu yang kita harap bahwa dia harus terjemah dalam buku pembentukan. Bukan harus kita saran, kalau harus mungkin dalam ini kita cuma saran bahwa fase-fase yang ditinggal yang dilewati secara sepintas itu mereka tuh katakan dia gitu. Supaya jangan terkesan di sini bahwa pembentukan ini untuk penunjukan diri seseorang. Kita juga bangga. Di zaman itu Pak Urat bilang tahun 60-an itu Pak Urat ketua badan pertanahan itu bagus sekretaris. Itu juga bangga. Tapi bukan itu. Tapi poin kita adalah fase tadi bukan terus fase, tapi fase dari penentuan untuk penerbitan undang-undang yang 3 daerah itu, Maluku Utara, Maluku Tenggara Barat. Ini fase ini yang perlu betul-betul sulit untuk ketong jelmakan dia dalam tulisan-tulisan supaya terkesan bahwa ini proses yang sampai pada titik puncak. Saya kira untuk sementara kita berpikiran. Terima kasih. Bila Azrani Nemon, Ratu Norkit Modal mulai dari sekarang. Sebab yang kita perhatikan, kalau kita kejar provinsi, nanti orang tanya ada berapa kabupaten pendukung. Oleh karena itu kita berpikiran, kita mungkin lebih dengan arus dan jadi dan mempercepat realisasi tadi berubah. Sementara kita lihat di kabupaten ini ada kecamatan-kecamatan yang sudah bisa kita rintis, misalnya Selaru, yang beda barat, yang beda timur, itu kita mulai prakasai. Kita perjuangkan kelayakannya soal infrastruktur, jumlah penduduk, sumber daya alam,
kemudian sumber daya manusia, kita perjuangkan dan kerjasama dengan Pemda, DPRD. Kalau bisa, ini perjuangan panjang tapi bisa direalisasikan. Jadi Bapak-Bapak bisa cari waktu di luar forum ini untuk kita diskusi tentang deklarasi provinsi. Yang kedua, yang kita perhatikan dalam penyampaian Pak Namsud tadi soal pejuang-pejuang pemekaran. Ini ada pejuang awal, pejuang pertengahan, dan ada pejuang akhir, perjuangan akhir yang tadi sudah dipaparkan. Tapi kita melihat bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum terakomodir. Karena kita berjuang di Somlaki, itu langsung ke Ambon, langsung ke Jakarta. Padahal masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang juga turut berjuang. Salah satu diantaranya Urayana, di Tua, yang tadi sudah diungkapkan oleh beberapa teman. Dan Urayana itu selama saya dan Pak Iko ada di sana, kami sering bikin pertemuan untuk bicara soal pemekaran. Jadi kita sudah masuk dalam perjuangan-perjuangan akhir tahun 1996 sampai dengan 1999. Bahwa pemerintah daerah Maluku Tenggara itu sebenarnya belum mau melepaskan Somlaki itu untuk jadi kabupaten. Dan apa yang kita perjuangkan waktu itu membuat pikiran-pikiran pokok tentang keunggulan dan kelemahan tiap kecamatan untuk diusulkan jadi kabupaten. Jadi Tepa misalnya, keunggulannya apa, kelemahannya apa. Kisar, keunggulannya apa, kelemahannya apa. Somlaki, keunggulannya apa, kelemahannya apa. Tapi kita berbesar hati karena di saat itu untuk Somlaki keunggulannya jauh lebih besar dibandingkan dengan Tepa dan Kisar. Sehingga kita optimis untuk berdua. Salah satu putra kini yang berjasa waktu itu adalah Pak Edi Petaulu. Pokok pikiran itu setelah dirampung dan diusulkan ke provinsi, waktu itu diterima oleh Pak Edison Petaulu. Beliau tanya begini, kan yang mengantar itu adalah Sekda, Pak Papat. Beliau tanya, mana bupati? Kalau bupati soal uang, itu dia cepat. Tapi kalau soal pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dia tidak aktif. Tapi perjuangan terus berlanjut. Bayangkan Bapak Ibu, undangan untuk DPRD menghadiri rapat dengan pemerintah daerah bicara kabupaten, bicara pemekaran kabupaten. Saya dan Ibu itu tidak pernah diundang. Mereka tahu. Tapi undangan dari teman-teman anggota DPRD diperlihatkan kepada kami 3 tahun sekali kami hadir. Dan terakhir Bapak Ibu, yang tadi disampaikan bahwa memisahkan Larat dari Somlaki, pernyataan itu keluar pada saat kami sedang rapat dengan pemerintah daerah. Bupati dan Ketua DPRD mengeluarkan pernyataan bahwa Larat harus masuk Tua, Somlaki masuk DPRD. Apa yang kami bilang? Saya dan Pak Ivo dalam keadaan marah kami bicara dengan Pak Bupati. Pak Bupati, kalau misalkan Larat dan Somlaki, langkahi mayat kami berdua. Langkahi mayat kami, baru misalkan Larat dan Somlaki. Tidak benar karena Larat dan Somlaki itu satu beragam, satu bahasa, satu budaya. Tidak mungkin dipisahkan dari Somlaki. Jadi ini catatan penting. Bupati mengatakan, ini anggota dewan kayak begini harus direkom. Kami siap direkom. Yang penting, Larat tidak bisa dari Somlaki. Luar biasa ya. Karena mereka semua tidak mau untuk Somlaki terlepas dari Tuan. Perjuangan itu memang berlanjut sampai dengan SK itu keluar. Bapak. Jadi kami dan Urayana di Tuan juga turut berjuang keras untuk pemekaran ini. Dengan bantuan dari teman-teman dari Somlaki, kami kepanjangan tangan untuk Bapak Ratmawan di Ambon dan Jakarta. Jadi pernyataan sikap dari Somlaki kami kirim untuk Pak Ratmawan di Ambon dan di Jakarta. Bayangkan waktu forum expose yang dipimpin oleh Pak Edi Petaulu, kami siapkan dalam bentuk pernyataan sikap, tapi dilampirkan dengan ada satu SK yang DPR sebelum kami itu sudah menunjuk Somlaki sebagai ibu kota. Maka pembacaan pernyataan sikap itu kami lampir dengan SK itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi
kita kenal Pak Demus Valens, itu wakil ketua DPR. Beliau bilang begini, Adi, pernyataan sikap itu sudah betul. Tapi saya berikan sekali ini, kalau dapat tidak ada satu orang pun yang tahu. Sehingga waktu tolong ekspos, kami baca pernyataan sikap itu. Terakhir, Bapak SK itu, yang telah menunjuk lagi sebagai impor. Ketua DPR dan Bupati langsung keluar tinggalkan forum ekspos. Jadi, kalau dapat pelaku-pelaku sejarah yang belum terakomodir, kalau bisa diakomodir. Terima kasih. Mendeklarasikan yang pertama, mendukung pemerintah pusat mempercepat pembangunan Blok Masela Onsor. Kedua, mendukung pemerintah membentuk provinsi kepulauan atau provinsi perbatasan. Yang ketiga, mempercepat pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya dengan Sulawesi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Tenggara Raya yang tercinta. Hurra! 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 Selesai. Demikian. Nah oke guys, berdasarkan hasil temu bicara, maka ada beberapa hal penting yang disepakati. Yang pertama, pembobotan sudah selesai dan ditindaklanjuti dengan editing proses selama seminggu ke depan. Sambil tetap diberi kesempatan untuk memasukkan data dan dokumentasi tambahan, terutama highlight dari SKPD legislatif periode 2001 sampai 2006. Setelah editing selesai, dilanjutkan dengan proses pencetakan. Yang kedua, deklarasi yang dihasilkan akan ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi berkala sampai pembentukan tim perjuangan demi pemekaran Kota Somlaki dan pembentukan Kabupaten Tanimbar Utara. Nah oke guys, demikian untuk hari ini. Terima kasih yang telah mengikuti Bong dan juga lebih banyak tahu mengenai sejarah pembentukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dulunya bernama Maluku Tenggara Barat. Jadi banyak perjuangan yang telah dilakukan sehingga sekarang kita bisa menikmati dengan sangat-sangat luar biasa. Semoga sejarah pembentukan Maluku Tenggara Barat atau Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berproses selama 33 tahun tetap menjadi titik percikan semangat bagi kita semua. Terima kasih. God bless you.